satu, yang dulu-dulu federasinya menutup diri dan menganggap ini urusan hanya football family. Jadi kalau yang dulu-dulu Mas Erik PSSI itu kalau dilaporin kasus tendensinya malah terus yang dilaporin balik gitu Pak. Jadi kalau kita menyampaikan hasil investigasi atau kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan oleh teman-teman wartawan misalnya kayak yang kemarin itu Satgas Mafia Bola yang ketika masih Kapolrinya Pak Tito itu kerjasama bukan hanya Mata Najwa tapi juga Jawa Pos, Kompas, itu kita bikin semacam quote-unquote konsorsium lah begitu, kita kumpul kemudian kita investigasi sama-sama, kemudian kita melapor ke Kapolri dan ketika ada peran negara masuk ke sana itu hasilnya ada dan real. Ketika itu ada 7 atau 8 yang akhirnya diproses hukum dengan beragam kasus yang memang waktu itu menjerat. Jadi yang pembedanya waktu itu adalah ketika kerja-kerja bersama yang dilakukan itu ditindaklanjuti langsung oleh negara. Tapi ketika itu kendalanya adalah federasinya masih menutup diri. Dan saya harapkan sekarang situasinya berubah, berbeda. Jadi bukan hanya setelah ada peran lebih jauh dari alat negara, tetapi juga federasi yang membuka diri untuk sama-sama melihat apa problem yang ada dan membenahi itu bukan hanya karena dorongan dari luar, tetapi juga niat dan dorongan dari dalam. Jadi bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Menurut saya selama ini kendalanya di situ. Jadi mudah-mudahan sekarang situasinya bisa berubah. Ya, kalau dari saya sebenarnya problem yang agak ruwet atau menjadi lama dan sebagainya ya masalah aturan hukum itu kan bisa dipilah-pilah kemudian bisa juga diputar kemana-mana. Nah itulah pentingnya menurut saya kita itu jangan lelah untuk terus mendorong agar proses-proses hukum itu bisa berjalan gitu kan. Artinya apa? Artinya tim Satgas Independen ini pun ketika mendorong maka perlu bantuan kawan-kawan semua untuk kemudian menggerakkan yang punya punya kebijakan atau yang bisa mengambil kebijakan untuk mendorong itu bisa dipercepat gitu kan. Sebagai contoh misalnya kasus wasit kemarin kan Satgas Mafia Kepolisian sudah mengungkap pada wasit dan sebagainya. Tapi kan kita udah tenang, lupa gitu, apalagi timnas lagi bagus nih gitu kan, sehingga kemudian fokusnya ke timnas semua. Nah kita ingin berupaya itu semua kita dorong lagi untuk bisa dipercepat. Satu, yang kedua memang komunikasi yang menjadi hal yang paling penting gitu kan. Komunikasi yang dibuka misalnya oleh pihak PSSI. Saya mengingat kemarin terakhir kita kasus Persebaya ya kan, ketika kita mau panggil pemain sudah mau kumpul tuh gitu. Benar, kamu ini kan mereka dihukum tuh 5 pemain itu kan, 5 pemain dihukum. Kemudian saya bilang oke, kita kumpulin pemain-pemain itu, kita dorong ke pihak kepolisian untuk jadikan whistleblower. Ternyata pemainnya nggak mau karena udah diteleponin, udah jangan ngomong loh, nanti kalau ngomong nggak main lagi. Nah itu yang problem-problem kita, itu ada di dalam PSSI waktu itu. Sehingga kemudian Sleman juga dulu gitu ya, ketika ayo kita bongkar sama-sama, pas udah mau pas hari hanya nggak ada yang datang karena takut semuanya. Nah ketakutan inilah yang harus kita jaga gitu kan. Sehingga kemudian mereka yang melaporkan ini merasa terjamin bahwa kan selama ini dulu itu yang melaporkan yang dihukum. Itu problem kita gitu kan. Yang melaporkan yang dihukum berat dalam konteks football family gitu. Nah sekarang kita harus ubah, yang melaporkan ini harus menjadi pahlawan sepak bola kita gitu kan. Sehingga mereka yang melakukan dengan niat tulus untuk melaporkan berarti kan mereka benar-benar ingin membersihkan sepak bola kita. Jadi problem-problem ini nanti karena kita juga baru ketemu hari ini, jadi apa yang harus kita lakukan juga belum kita bahas bareng-bareng. Dalam waktu ya 2-3 hari atau seminggu ini kita akan duduk sama-sama menyamakan visi misi, menyamakan langkah-langkah yang harus kita ambil, termasuk diantaranya tadi melakukan konsolidasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, utamanya pihak kepolisian, kejaksaan, bagaimana kasus-kasus pengaturan skor dan sebagainya ini masuknya di mana gitu kan. Karena ada beberapa waktu itu kita punya undang-undang nomor 11 tahun 1980 yang dibentuk di era Galatama itu kan tujuannya untuk untuk pencegahan pengaturan skor di era Galatama ketika itu. Tapi secara hukum lemah gitu. Yang suap menyuap hukumannya paling lama 5 bulan sama 1 tahun gitu.
Nah ini kan perlu juga kita dorong oleh Satgas bahwa ke depan pemerintah dalam hal ini Komisi 10 memikirkan lagi tuh payung hukumnya untuk bukan cuma sepak bola ya ke depannya, tapi seluruh olahraga Indonesia bagaimana